Oke guys, kembali lagi dengan Torio Coding di sini bersama Thomas. Pada video kali ini kita akan belajar tentang basic routings dan controller, di mana sebenarnya sambil sekalian installation juga sih gitu. Jadi kita masuk aja langsung ke discussion point-nya. Di sini ada cara penggunaan dan instalasi XAMPP dan Composer, cara bagaimana membuat Laravel project, bagaimana cara menjalankan Laravel project. Kita juga akan belajar roots dan controller yang akan nanti jadi core point di video kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke XAMPP dan Composer. Jadi XAMPP itu apa sih? Jadi XAMPP itu adalah a free open source web server solution buat develop sama programmer, dan ini buatannya Apache ya, Apache Friends ya. Jadi nanti gunanya XAMPP itu adalah untuk ngejalanin MySQL-nya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang maksudnya buat jalan database-nya bisa menggunakan MySQL nantinya. Nah, di sini juga XAMPP ini bundle sama sebuah bundle sama PHP-nya. Jadi nanti waktu install Composer pastiin udah install XAMPP. Nah, kalau Composer ini adalah dependency management dari di PHP gitu ya. Jadi nanti Composer ini yang dipakai buat nge-installnya gitu. Nah, jadi untuk nge-install Laravel sendiri ada pakai dua cara ya. Ada yang pakai Compose Laravel installer sama via Composer yang create project. Nah, di sini ada Composer global require Laravel/installer, terus baru Laravel new block, atau Composer create project Laravel/Laravel nama projectnya. Oke, sebelum kita masuk ke sini ya, mungkin kita bakal install dulu XAMPP-nya. Jadi di sini saya udah punya sebenarnya notes buat step by step buat project Laravel-nya, buat install XAMPP-nya. Jadi kita coba Chrome aja dulu. Terus kita copy yang ini XAMPP-nya. Jadi kita install dulu si XAMPP-nya. Nah, buat pemilihannya sebenarnya versionnya ada 7331, 7421, dan 8. Sebenarnya sih ini sama aja sih ya teman-teman. Jadi maksudnya kalau teman-teman mau install boleh pakai yang 7, boleh yang 8. Nah, di sini saya installnya pakai yang 8 ya. Nah, nanti install aja, ditunggu aja ya teman-teman. Nanti buat installnya. Nah, kalian kita install aja buat si Composernya ya. Jadi buat Composer kita sekalian install juga. Ini kalau Composer cepet ya, nggak lama. Nah, selain nanti install dua ini XAMPP dan Composer, kalian bakal install text editornya juga. Jadi text editor ini adalah digunakan untuk ngoding nanti ya. Jadi ada pilihannya pakai VS Code atau udah pakai JetBrains. Kalau JetBrains ini mesti pakai begini. JetBrains itu harus berbayar ya. Sebenarnya berbayar, tapi kita bisa nggak berbayar karena teman-teman misalkan ada yang dari universitasnya ya. Dari universitasnya misalkan dari dari universitasnya teman-teman punya nih gitu akunnya. Nanti saya coba ajarin juga gimana caranya ya. Oke, ini harusnya udah keinstall semua ya di sini ya. Terus kita ke bagian download, kita ke programs, terus kita install XAMPP-nya ya. Jadi kita install dulu XAMPP-nya. Nanti kita habis itu baru install Composer-nya. Oke, nah sekarang tadi sempat hilang ya waktu saya mau install lagi, ternyata udah ke stop buat recordingnya. Oke, kita lanjut aja. Jadi setelah kalian nanti udah install, pastiin installnya di sesuai path yang kalian tahu. Kalau saya di folder di drive C, terus di XAMPP. Nah, nanti ketika nanti udah keinstall bakal ada control panel seperti ini ya, gitu. Jadi ada Apache dan MySQL nih gitu. Kalian bisa nanti start aja gitu ya, start kayak gini. Nanti kalian boleh start juga si MySQL-nya nanti buat jalanin si PHP admin.
Nah, ini saya balik lagi ke sini. Nah, ketika kalian udah download SMPP, berarti yang kedua adalah kalian download komposernya nih. Nah, komposer itu di bagian sini juga sama, saya di tadi program, saya install for all user, komposer setup. Nah, untuk developer mode-nya kalian nggak usah centang, nggak apa-apa, kita next saja. Nah, yang perlu ini di sini, setting PHP-nya ini kalian harus pastiin disesuai sama yang kalian tadi install XAMPP-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian install XAMPP-nya di C, berarti ya C, XAMPP, PHP, php.exe. Dia akan cari php.exe-nya. Kalau udah kita next. Kalau untuk proxy ini kita next saja, jadi kita kosongin, kita install. Nah, setelah kita udah install si komposernya, langkah selanjutnya kita harus coba ngecek XAMPP sama komposernya memang sudah diinstal atau belum, yaitu dengan cara kita pencet Windows R, lalu kita ketik cmd. Nah, ketika kita ketik, di sini bakal muncul ada komennya cmd ya, cmd.exe. Nah, kalian di sini boleh tulis aja php min version, dan dia akan muncul PHP versi PHP-nya, yaitu PHP 8. Kalau misalnya saya tulis lagi, satu lagi composer strip version, dia bakal muncul juga versi dari composernya, yaitu 219 gitu. Oke, nah kalau sudah, kita boleh pindah ke bagian folder, di mana folder yang saya mau install ada project Laravel-nya. Nah, caranya yaitu untuk install Laravel-nya itu di slide berikutnya. Kita bisa pakai via Laravel installer sama via Composer create project. Nah, biasanya sih saya pakainya yang kedua ya, dengan menggunakan Composer create strip project. Ini min prefer di sini optional sih. Lalu Laravel baru nama projectnya. Nah, misalkan kita contohin aja, ini saya misalkan di folder yang saya udah mau install ya, install si Laravel-nya. Mau install project Laravel-nya, lalu kita ketik aja cmd. Nah, dia bakal kebuka lagi nih kayak tadi nih ya, bakal kebuka si komenan lagi nih. Tapi kalau kalian lihat di sini agak berbeda ya, untuk path-nya ini pastiin path-nya itu sesuai sama yang kalian mau. Nah, kalau udah, kita di sini tinggal tulis aja composer create project Laravel terus di sini nama dari project ya, ini bebas ya, jadi di sini nama project. Nah, cuman di sini saya, karena ini video yang kedua, jadi saya akan namainnya itu session 02. Di sini akan kebuat sebuah project Laravel. Nah, di sini udah download, install juga ya. Di sini kalau kalian lihat nih, project Laravel 8 ya di sini ya. 8.6. Nanti dia bakal download semua file-file. Pastiin kalian udah ada internet ya untuk download ini. Dia bakal download semua di sini. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar untuk cara menjalankan project Laravel nih. Maksudnya kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya gimana, nanti ada di bagian sini ya, di folder kalian, terus nanti di folder session 2. Harusnya udah mulai keinstall ya, udah ada app, bootstrap, dan sebagainya. Ini sampai nanti ininya selesai dulu ya, jadi kalian jangan apa-apain. Oke, nah kalau sudah sampai seperti ini, kita boleh close aja dulu si comment prompt-nya. Terus kita buka si folder session 2-nya. Nah, di folder session 2 ini kita bisa jalanin sama kayak tadi, kita tinggal pencet aja cmd di sini. Lalu kita untuk kejalanin ya, kita tinggal tulis PHP Artisan Serve. Jadi di sini sebenarnya PHP Artisan itu adalah bundle dari Laravel-nya.
Jadi nanti si artisan ini bakal ada komen tambahan ya. Misalnya kalian mau ngapain nih? Kalian mau banyak sih nanti bakal ada di bagian make. Jadi nanti PHP artisan make something. Dan kita mau make controller, or misalnya kita mau buat seeder, nanti kita mau buat model, migration, dan sebagainya. Terus ada fungsi migrate juga, migrate yang kita akan sering pakai juga. Dan banyak ya, gitu ya. Nah, tapi yang kita bakal pakai sekarang adalah PHP Artisan Serve. Di sini adalah men-serve application di PHP Development Server. Nah, PHP Development Server-nya itu berapa? Yaitu di IP 127 ya, 127.0.0.1 di 8000. Nah, cara nanti kalau udah jalan kayak gini, harusnya udah jalan ya. Jadi kalau misalnya kalian buka, terus kalian tinggal pencet localhost 8000, dia akan muncul tampilan web Laravel. Jadi sampai sini harusnya kalian udah bisa buka web Laravelnya kayak gini ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan saya tutup command prompt-nya? Nah, kalau misalnya saya tutup command prompt-nya, saya jalanin lagi, dia bakal bisa cannot be reached. Jadi istilahnya kalian harus ngejalanin PHP Artisan Serve setiap kali kalian mau mencoba untuk ke local development tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jalanin lagi, tinggal PHP Artisan Serve. Dan ketika nanti di enter, nanti akan muncul lagi ya web page si Laravel. Seperti itu untuk menjalankan Laravelnya. Nah, sebelum kita masuk ke roots ini, jadi kita bisa buka via text editor untuk folder ini, folder session 2 ini. Tapi ada dua cara, yaitu ada yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, kalau misalkan yang tidak berbayar atau yang gratis, itu kalian bisa download di Visual Studio di sini. Jadi kalian bisa download di sini, saya ke Visual Studio Code. Kalian tinggal ketik aja Visual Studio Code, terus kalian download for Windows. Nah, ini open source dan gratis ya, jadi kalian bisa pakai. Tapi kekurangannya ada beberapa autocomplete yang kalian mungkin harus ketik manual jadinya gitu. Nah, alternatif lain adalah kalian menggunakan PHP Storm, yaitu buatan dari JetBrains. Nah, di sini nih JetBrains. Jadi kalian bisa buka aja untuk versi student ya. Kalian bisa buka di sini. Kalian bisa buka di sini di JetBrains/shop/eform/students. Nah, di sini kalian bisa ajuin kalau misalnya kayak memang kalian salah satu student di university atau teacher di university, kalian bisa pakai ini ya. Jadi kalian statusnya I'm student, undergraduate, tulis email address dari universitas kalian, nama asli, dicentang aja nanti ya, I'm bla bla bla. Kalau misalnya emang di bawah 13 tahun dan sebagainya, nanti apply for free product. Nanti emailnya ini akan kirim ke email kalian, email universitas kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah aktifin, nanti kalian bakal ke redirect ke account.jetbrains.com/license/asset. Nah, di sini saya udah ada ya, Thomas Asril. Nah, nanti kalian tinggal pilih, di sini pilihnya yang PHP Storm ya, gitu. Pilihnya PHP Storm. Nanti kalau misalnya udah download, di sini saya kebetulan udah download juga ya PHP Storm-nya. Ini PHP Storm-nya udah download, tinggal jalanin aja kayak biasa. Terus kita masukin codingannya nanti ya. Gitu. Kita coba dulu, kita buka dulu ini PHP Storm. Yes. Next aja, kita buka next lagi. Terus kita pilihnya yang .php ya kalau bisa ya, .php sama .html. .php aja ya. Kita bikin shortcut juga, admin.
terus kita next lagi, kita install PHP Storm-nya. Atau kalau misalnya kalian mau pakai Visual Studio Code juga boleh ya, tadi ya diinstal ini ya. Tapi setahu saya udah punya Studio Code deh kalau nggak salah. Saya coba buka aja di sini, kita tinggal pencet code titik. Nah, kita bisa buka pakai Visual Studio Code. Ini saya cobain 2 ya. Ini saya buka Visual Studio Code. Di sini saya open folder, di download, di URL ini saya buka Season 02. Tinggal dipencet aja trust all author, terus yes I trust the author. Terus di sini bakal muncul ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat-lihat ya isinya Season 2 ini atau folder project Laravel ya, kalian bisa buka nih. Jadi yang kemarin di pertemuan sebelumnya itu ada app. App itu biasanya nanti ada isinya, ada HTTP, ada control dan middleware. Controller itu yang saya bilang adalah ketika kalian mau ngebuat sebuah interaksi antara model dan view nantinya. Nah, ini pakai controller. Lalu untuk model ini adalah prototipe dari hasil dari database. Lalu ini sih yang bakal kalian sering pakai adalah di HTTP, di controller ini dan model. Lalu untuk database sendiri kalian bisa buka aja di sini ada factory, migration dan seeder. Perbedaannya apa? Kalau factory ini adalah dibuat untuk membuat isi dari table-table yang ada gitu. Tapi ini dibuatnya bisa generate gitu. Jadi kalian bisa generate secara banyak gitu ya, menggunakan factory. Sedangkan kalau untuk migration ini adalah lebih ke struktur dari tabel tersebut. Jadi misalnya di sini kita mau buat tabel user, lalu kita mau ada kolom apa aja nih? Di sini ada kolom ID, kolom name, email, password, dan timestamp. Lalu untuk yang seeder ini adalah isi dari migration tersebut. Jadi kita bisa panggil si factory tersebut. Nah di sini ya, yang di komen. Jadi kalian bisa uncomment aja, terus kalian panggil si factory-nya. Jadi dia bakal ngebuat user sebanyak 10 orang, 10 akun. Gitu. Jadi tahu bedanya, factory itu adalah untuk mengenerate sebuah data, lalu migration adalah untuk struktur tabelnya, lalu seeder itu adalah digunakan untuk isian datanya ya. Kita lanjut lagi ke public. Di public ini tidak ada yang begitu signifikan ya. Kita bisa langsung ke resource saja. Nah di resource ini sebenarnya hampir mirip sama yang kalian pernah belajar HTML, CSS, JS, tapi di sini lebih ke folderingnya, lebih sudah di foldering. Nah di sini ada CSS, ada JS seperti biasa, dan ada view. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini, view ini di sini adalah welcome.bread.php. Nah welcome.bread.php adalah Laravel yang ada di sini. Gitu. Ketika dia bakal jalanin localhost 8000, dia bakal ngejalanin si welcome.bread.php. Nanti lebih jelasnya ada di bagian roots ya. Nah di sini kita bisa tambahin di sini ya. Misalnya kita mau tambahin H1, terus kita misalkan hello world. Sorry, bukan di sini. Misalkan kita di sini kali ya. Sama ya. Nah, di sini ya. Ini mungkin agak jelek ya, sorry. Di sini kita bisa ganti-ganti langsung. Jadi, untuk strukturnya sama persis ya, kayak HTML biasa ya, gitu ya. Ada tag H, ada tag div, gitu ya. Mungkin perbedaannya mungkin kalian nanti lihat nih, di sini ada add ya, ada Akeong ini, dan juga ada buka kurung kurawal yang seperti ini. Mungkin nanti itu ada penjelasannya lagi di video berikutnya.
Dan ini salah satu contohnya, hello world. Saya hapus lagi, nanti dia bakal hilang lagi. Jadi ini welcome.bat.php ini adalah mirip seperti HTML ya, gitu. Nah, lalu mungkin yang jadi perhatian lagi, kalian harus buka bagian roots, lalu kalian buka bagian web.php. Nah, root ini adalah yang saya bilang itu adalah sebagai manuver, di mana kalian akan ketika kalian menjalankan URL slash kayak gini, berarti kan nggak perlu slash something gitu ya, langsung lokal 8000, kalian akan menjalankan return view si welcome gitu. Misalnya kita ganti jadi di sininya welcome. Nah, di sininya ketika kita refresh, dia akan not found. Makanya kita harus kasih slash welcome. Nah, gitu. Jadi root ini adalah yang memanage atau yang memanuver sebuah URL dengan view-nya ya gitu, view atau controller. Seperti itu. Oke, mungkin harusnya kelewatan di sini ya roots ya. Nah, di sini nih. Berarti routing di Laravel itu adalah membuat lu untuk bisa root itu apa ya? Kayak memberikan akses lah ya, akses application request itu ke controller yang bersangkutan. Nah, ini ya tadi yang saya contoh ya. Misalkan saya coba roots gini ya, saya coba bikin roots, saya bikin roots get aja, terus saya hello. Nah, di sini kita bisa langsung return string ya di sini ya. Hello everyone, my name is Thomas. Nah, ketika kita nanti slash hello, dia bakal return sebuah string hello everyone, my name is Thomas. Jadi penggunaan roots itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa balikin sebuah string, kita bisa buat balikin sebuah view, bisa balikin sebuah controller dan sebagainya gitu. Dan roots-nya ini juga ada banyak tipe ya, ada bisa menggunakan get, bisa menggunakan post, bisa menggunakan put, delete dan sebagainya gitu. Ini mungkin nanti teman-teman bakal belajarnya lebih dalam lagi kalau misalkan nanti udah di video-video selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau misalkan mau ngebalikin view ya, kita bisa pakai welcome. Pakai view terus habis itu welcome view-nya. Nah, kita lanjut lagi di sini what is controller. Jadi setelah kita belajar tadi roots ya, kita belajar controller juga. Jadi controller adalah sebuah kelas yang mengandung semua logic untuk aplikasi kamu gitu. Jadi untuk aplikasi kalian. Nah, controller ini biasanya mengacu ke modelnya. Jadi misalkan kalau tadi ada model user, kalian bisa bikin controller user controller seperti itu. Nah, buat cara ngebuat controllernya itu nggak manual ya. Jadi kalian bisa langsung pakai PHP artisan make .2 controller terus nama controllernya. Nah, misalkan contohnya di sini saya buat sebuah terminal ya. Di sini kalau kalian mau jalanin terminal, buat di Visual Code, tinggal new terminal aja. Nah, di sini kita bisa mau buat tadi ya, mau buat sebuah controller di sini. Misalkan PHP artisan make controller. Misalkan kita mau buat home controller ya, misalkan aja nih. Nah, ketika kita jalanin PHP artisan ini dan muncul controller fit sukses, kita akan digeneratkan sebuah controller PHP nih di sini, yaitu home controller. Nah, isinya harusnya cuma ada kelas home controller lalu extend dari controller. Jadi kalau kalian mungkin familiar sama Java atau ya Java ya, kalian bisa lihat nih di sini kita kayak masukin controller.php, terus kita menggunakan use request dan sebagainya. Nah, di contohnya ini misalkan kita mau buat ya tadi ya, kita buat sebuah view aja sih, kita buat sebuah view, kita panggil aja nih, misalkan kita echo di sini.
kita buat public dulu. Kita buat sebuah public function dulu di sini, function view. Terus kita echo aja something, hello everyone. Setelah kalian membuat home controller di sini, kita akan pindah ke web.php. Lalu jangan lupa untuk menggunakan use /app/http controller home controller di sini. Lalu di bawah sini kita akan membuat sebuah home controller class. Terus kita panggil si view tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa saja untuk merefresh dari /home ini dan akan muncul sebuah hello everyone ya. Nah, di sini kita bakal muncul hello everyone. Jadi penggunaan si controller ini, penggunaan controller di Roots ini adalah kita memanggil si controller ini dan memasukkan function mana yang mau dimunculkan. Nah, di sini kita mau echo si hello everyone. Jadi dia bakal ngebalikin hello everyone. Nah, harusnya untuk tutorial kali ini sampai segini dulu. Harusnya untuk video berikutnya bakal belajar tentang blade template dan creation mungkin ya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye guys.